Lagi, ulangi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di salah satu tempat ini untuk melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Baik, sebelum kita lanjut terlalu panjang, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu biar bisa lebih akrab toh. Dimulai dari Bapak. Baik, perkenalkan nama Bapak Muhammad Nurhalik, SPD MPD. Selanjutnya bisa dimulai dari saudara yang baju putih. Ya, perkenalkan nama saya Andika Raing Muhammad Fikran. Selanjutnya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Andi Akmal, biasa dipanggil Akmal. Saudara yang Baik, saya juga dari keturunan Bugis Pak, yang di Rafli Ramadan, biasa dipanggil Rafli. dan saudara yang di pinggir sama siapa? Ya, kalau saya Pak Muhammad Zahyan Nur Malik, biasa dipanggil Malik. Bapak. Jadi kita sudah perkenalan ya. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, saya ingin bertanya satu persatu kepada siswa-siswa sekalian. Dari saudara yang siapa tadi namanya? Malik Pak. Malik, bisa dijelaskan mengenai apa sih itu bimbingan kelompok? Kalau dari pengertian sendiri saja. Pak, sebelum saya jelaskan, bisa saya tahu berapa lama ini Pak, karena saya mau makan. Oh, nanti ada saya katakan permasalahan waktunya. Oh, saya Pak, Jelaskan dulu mengenai bimbingan kelompok. bimbingan kelompok saya tidak tahu Pak. Saya baru dipanggil ini ke sini Pak untuk itu. Dari saudara yang siapa tadi? Rafli. Rafli. Ya. Mungkin bisa jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Ya baik, karena saya juga sudah mengikuti bimbingan sebelumnya, namanya bimbingan klasik. Mungkin tidak terlalu jauh pengertiannya. Kalau bimbingan itu kan artinya ada guru yang membimbing siswanya. Kemudian terkait dengan kata kelompoknya berarti guru membimbing siswa secara berkelompok. Itu seperti itu. Dan saudara Iksan Nur Alim bisa mungkin dijelaskan mengenai Akmal. Oh, Akmal. Oh, sorry. Itu Iksan Pak yang kelas 11. Kemarinnya, Pak, Kembar adik. mungkin ya, Iya. saudara Akmal mungkin bisa dijelaskan mengenai bimbingan kelompok. Jadi dari saya itu Pak, bimbingan kelompok adalah suatu bimbingan dalam sekolah kelompok. Gitu. Ya, saudara Ikran mungkin bisa jelaskan. Kalau dari saya sendiri itu Pak, bimbingan itu seseorang yang membimbing. Gitu. Jadi tanpa Bapak menjelaskan lagi, mungkin siswa-siswa ini mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Jadi sebelum kita melanjut terlalu panjang, Bapak akan menjelaskan atau memberikan estimasi waktu. Mungkin kita akan melakukan bimbingan kelompok itu sekitar 15 sampai 20 menit. Bagaimana? Saya kembalikan kepada siswa saya. Apakah efektif? Kalau saya sendiri Pak, kalau 20 menit itu sangat sedikit Pak kalau melakukan bimbingan. Tetapi mengingat jam keluar main kita Pak cuma 15 menit Pak. Bagaimana itu Pak solusinya kira-kira Pak? Saya Pak. Saya juga Pak. Saudara Raffi. Kalau saya Pak terkait dengan waktunya bisa kita ini kan kesepakatan kan masih estimasi toh Pak. Jadi kalau saya ngikut saja Pak, karena ini kan juga terkait dengan bagaimana baiknya kita ini ke depannya Pak. Apalagi materi ini kan tidak kalah pentingnya dengan materi di kelas Pak. Ini kan materi untuk apa ya, pemahaman kita untuk kehidupan selanjutnya Pak. Saya begitu juga, saya ngikut saja Pak, entah itu 15 atau 20. Ini kan masih estimasi. Iya, estimasi. Bisa kurang dari 15, bisa lebih sedikit dari 15. Itu seperti itu saya Pak. Dari saudara Rifki ada yang Dari saya Pak, kan istirahat cuma 20 menit Pak. Terus
ribut Pak, musiknya ini anak seni Pak. Memang di luar itu tidak kondusif lagi ada pembelajaran seni. Jadi saya kan istirahat kita cuma 20 menit Pak. Terus dengan waktu yang Bapak tawarkan 15 menit itu kayaknya sangat-sangat menyita Pak. Karena kan sudah belajar nih tadi, terus saya kan tidak tahu ini bimbingan seperti apa nantinya. Kayak pemahaman ke bimbingan kayak belajar dia juga lagi Pak. Jadi minta sekali Pak kalau saya dengar. Jadi begini ya, terkait dengan waktu mungkin kita mengambil saja 20 menit Bisa saya izin ke toilet ya. Izin Pak. Pak. Mau kemana? Enggak, instruksi. Ya. Nah, Sedikit masukan Pak. ya. Bagaimana kalau kita ambil saja, kan tadi sudah dikatakan dari Bapak Papua 15 sampai 20 menit. Iya. Bagaimana kita ambil 15 menit? Ya. Karena teman-teman juga tadi full pembelajarannya Pak. Nah tentu perlu yang namanya waktu istirahat. Jangan sampai dia selesai tadi mata pelajaran sebelum bimbingan ini, dia masuk ke bimbingan ini, setelah ini langsung masuk di pembelajaran selanjutnya. Kan bisa-bisa ini teman-teman stres karena beda kapasitas dari otak teman-teman. Baik. Jadi Bapak di sini menyimpulkan bahwa estimasi waktu kita ke depannya itu 20 menit saja ya, karena ini bisa kurang atau lebih. Karena ini kan masih 50-50, bisa lebih atau bisa kurang. Jadi begitu kalau Bapak sendiri. Bagaimana? 20 menit saja. Setuju Pak, sepakat. Tapi kalau ada guru yang mau masuk dan waktunya belum sampai 20 menit, apakah bisa izin atau bagaimana solusi yang diberikan? Kan baru selesai istirahat. Ya. Bagaimana sedang kan Tapi istirahat itu kan kurang lebih dengan 30 menit. Tapi kalau waktu kosong saya dari sekarang Pak, kurang lebih itu 15 menit ke depan Assalamualaikum, Pak. ada pelajaran. Oh baik, nanti kita selesaikan saja ya. Ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi itu tadi kita berikan waktu 20 menit tentang bimbingan kelompok kita ke depannya. Baik, dan di bimbingan kelompok sendiri itu juga mempunyai beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang dimana apa-apa yang teman-teman ceritakan di sini kita tidak boleh menceritakan ke luar sana mengenai apa yang kita lakukan di sini. Bagaimana? Setuju? Setuju Pak. Setuju. Jadi dan di bimbingan kelompok itu ada namanya asas kesukarelaan, yang dimana apakah saya ingin bertanya kepada siswa-siswa, apakah teman-teman ini kesukarelaan datang ke ruang BK ini atau bagaimana, ada unsur keterpaksaan atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dari saya Pak, saya tadi dipanggil disuruh ke sini pas sampai ketua kelas, makanya saya ke sini. Jadi saya ingin bertanya, jadi dari kini terpaksa atau bagaimana? Sukarela aja Pak, Sukarela. karena ada pikiran baik. Jadi kita lanjut. Jadi kan materi kita pada bimbingan kelompok ini bullying ya. Jadi saya ingin bertanya lagi mengenai tentang bullying ini. Tanya deh. Tadi. Ini kan tentang pembelajaran, berdiskusi mengenai bullying. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara Nafi Pak. Bagaimana kalau Bapak jelaskan sedikit materi supaya Iya, ada gambaran dari pengantar gini setelah pengantar. Saya Pak. Ya, ada Kalau yang masalah bully itu Pak, perilaku negatif Pak yang diberikan oleh seseorang Pak. Dan itu satu orang itu mendominasi Pak. eliminasi deh. Tidak ada maksudnya mendominasi Pak. Mungkin ada dari yang lain yang menambahkan mengenai bullying. Kalau saya perilaku bullying itu perilaku yang diulang secara terus menerus Pak, perilaku buruk. Perilaku buruk nih. Mungkin ada yang lain atau sudah cukup? Cukup. Betul yang dikatakan teman-teman tadi bahwasanya bullying itu sendiri merupakan salah satu bentuk agresi, yang dimana bentuk agresi ini seperti ejekan, hinaan, dan ancaman begitu. Dan ada beberapa pendapat mengenai bullying sendiri ini. Menurut Sisnawati dan Hidayanti mengatakan bahwasanya bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi itu sendiri, seperti hinaan, ancaman seringkali yang merupakan sebagai suatu pancingan yang dapat mengarah ke agresi itu sendiri. Dan yang kedua itu menurut Always yang mengatakan bahwasanya bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, dan biasanya terjadi berulang kali, yang ditandai dengan adanya ketidakimbangan
kekosaan antara perilaku dan korban. Nah, selanjutnya itu menurut Mellor, yang dimana mengatakan bahwasanya bullying terjadi ketika seseorang teraniaya oleh orang lain, baik berupa verbal, fisik, relasional maupun secara maya, yang dimana orang tersebut takut dan cemas bila kejadian tersebut akan terulang kembali. Untuk menghindari semua itu, seseorang akan berpikir jika dia melakukan kejahatan yang sama, dia akan terasa aman dan tidak akan diulang lagi. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis bullying. Mungkin ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya mengenai jenis-jenis bullying ini. Ada yang bisa sebutkan? Saya Pak, Ada satu berapa? gitu tahu. Apa itu? Cyberbullying. Cyberbullying, Di. Saya Pak, bully secara verbal Pak. Mungkin bisa jelaskan pikiran apa sih itu bullying secara verbal? Kalau verbal itu Pak bisa dengan memukul Pak. Bisa memukul. Bukan fisik. Ya, fisik juga itu Pak. Verbal fisik itu. Dan non verbal juga Pak, saya tahu Pak. Kalau non-verbal, Kalau non verbal itu seperti membuli di dunia maya Pak, menggunakan jaringan bukannya internet. itu cyberbullying. Ya itu juga. Mungkin Ya. cyberbullying masuk juga di Betul. bully non verbal. Karena bully itu ada cuma dua kalau menurut saya atau Apa kalau itu? Bapak. Dua. Verbal dan non verbal. Cyberbullying masuk di mana Pak? Di non verbal kayaknya teman. Kalau saya tidak. Ya, stop. Silakan. Kenapa tidak? Kenapa tuh? Pak? Kenapa tidak? Saya Ah, membutuhkan sabar. Nanti kita Tidak, ada sabar saya ini, sesi-sesi argumentatif, sesi mengeluarkan pendapat satu sama dengan yang lain. Nah, mungkin dari saudara Ana Rafli, ada yang ingin sebutkan mengenai apa saja jenis-jenis dari bullying itu sendiri? Ya, baik. Jenis-jenis bullying di Pak. Kalau dari penjelasan Bapak tadi terkait dengan pengertian bullying. Jenis-jenis bullying itu Pak seperti menghina, menjelek-jelekkan orang. Karena kan tadi dijelaskan bahwa bullying itu perilaku agresi yang mengarah kepada hinaan, ejekan. Ya itu juga Pak, ejekan. Misalnya kan dipanggil ke orang dengan nama bapaknya, nama hewan kayak oh itu dong mau kemana kok. Contoh. Mungkin ada dari saudara Akmal yang ditambahkan atau cukup? Cukup. Nah, betul yang dikatakan teman-teman tadi bahwasanya ada beberapa jenis bullying. Yang pertama itu verbal bullying atau bullying secara lisan. Nah, bullying secara verbal ini menggunakan kata-kata yang biasa menjadi alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya, yang dimana bentuk yang paling umum dari bullying yang digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya itu ada physical bullying atau bullying secara fisik. Memukul Pak ya? apa dampaknya Oke, kira-kira. jadi sabar. Oh iya. Maaf. Bapak jelaskan dulu Oh, iya. mengenai jenis. Maaf. Tidak ada Jadi jenis. bentuk bullying yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah bullying secara fisik, yang dimana bentuk ini meliputi menampar, memukul, betul yang dikatakan saudara Rifki tadi. Benjol itu Paham, benjol. balik Pak. Jelas nih itu kalau bullying secara fisik pasti ada. Oh kayak Anton kemarin ini. Iya sama ada tuh Nah. sama Jangan lama-lama mungkin karena saya laku juga jadi. Menampar, memukul, mencekik, semua itu termasuk dalam Mati physical itu kalau bullying. dicekikin. Betul, itu termasuk bullying sendiri. Pak, kalau misal Bullying orang physical. berkelahi itu Harus termasuk pidana. bully Pak. Sabar, nanti Bapak. Oh iya Pak. Tidak ada sedikit Pak karena mulai bosan ya. Bosan sih. Konsentrasi Panas tidak. juga Pak. Lapar. Tadi di kelas pun juga Pak. Sabar, Bapak jelaskan dulu di. Nanti Oh, ada baik, sesinya sendiri itu. Nanti Baik, Bapak Pak. akan memberikan beberapa kelompok, dua kelompok. Selanjutnya yaitu relation bullying Aduh, atau bullying relation. secara hubungan. Bukan apa tuh Pak? Sabar, Bapak jelaskan dulu bahwasanya bentuk bullying ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. Cara mendeteksinya bagaimana Pak? Sabar. Yang dimana bullying secara hubungan ini Semangat belajar. adalah pengurangan perasaan yang dimana diri seorang yang sistematis melalui pengabaian
pengisolasian, pengeluaran, dan penghinaan. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan cyberbullying. Ada yang ingin Tidak ada akhirnya ruangan BK Pak. Harus dapat. buka. Pak, Pak, mungkin AC-nya dikasih nyala Pak. ya, Panas. Ya. Kalau menurut saya Pak, cyberbullying itu bully yang dilakukan di dunia cyber atau dunia maya di sosmed Pak. Mungkin kayak komentar-komentar buruk netizen di kolom komen Instagram misal Pak, contohnya kayak begitu. betul yang dikatakan saudara Rifki tadi bahwasanya Malik Oh, Pak. Malik. Saya kira Rifki tadi yang dikatakan. Maaf Malik. Cyberbullying itu sendiri merupakan perundungan maya. Iya, Yang Pak. dimana cyberbullying adalah tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya. Contohnya seperti yang tadi dikatakan Rifki, berkomentar yang tidak enak dipandang di dunia maya seperti mengatakan kejelekan-kejelekannya. Begitu. Nah, selanjutnya itu ada dampak perilaku dari bullying. Nah, dampak dari perilaku bullying ini sendiri itu ada 3. Yang pertama itu dampak bagi korban. Maksudnya di sini adalah korban bullying dapat mengalami beragam hal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, secara umum dampak jangka pendeknya yang dapat ditemukan pada korban bullying seperti trauma psikosomatis, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi, menurun hingga pemikiran untuk bunuh diri. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan dampak bagi perilaku. Nah, maksud dari dampak bagi perilaku ini adalah perilaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif Pak, dengan perilaku yang ego terhadap kekerasan. Itu perilaku atau pelaku? Pelaku, Oh, pelaku kan ini kan pelaku. tidak Bapak kan tadi bilangnya dampak bagi perilaku. Sorry, salah kalau Oh salah. iya. Bapak kan juga manusia toh. Iya. Pak. Iya, jangan pada dilanjut Pak. Pak. Ya, Bisa dipercepat proses bimbingannya Pak. Karena Iya. mulai lapar. sebentar. Atau snack ada Pak. Sabar. Sebentar. Masih ada beberapa waktu ke depan. Panjang waktu. Jadi selanjutnya sisa itu 5 menit. Iya, Pak. Ya, sabar. Bapak jelaskan dulu, selesaikan materi Bapak. Nanti kita akan selesaikan pada waktu yang tepat. Mantap. Selanjutnya itu ada dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Maksud dari dampak ini yaitu jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Nah, maksudnya ini adalah beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Nah, mungkin hanya itu paparan materi tentang bullying kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan 2 kelompok. Bagaimana? Setuju? Nah, mengenai kelompok itu mungkin bisa dibagi saudara Akmal dengan Fikran, saudara Rapli dengan Rifki. Nah, Malik, Pak. Malik, sorry. Dari Bapak akan memberikan kepada setiap kelompok mengangkat satu masalah tentang bullying, kemudian mendiskusikan mengenai bagaimana cara mengatasi bullying itu sendiri. Bagaimana? Setuju? Bapak, Pak, ini kasusnya kita yang kasih kasus bullying atau cari sendiri? Cari sendiri, mungkin pakai referensi di HP. Berarti cari lagi solusinya, Pak? Iya, diskusikan bagaimana cara. Ya, terima kasih. Ya, saya akan berikan waktu kurang lebih 10, banyak sekali. Mengingat waktu juga kan Mau hampir habis Pak. 15, Pak. 3 menit saja. Oh, 2 menit. Tamat. Mengingatkan referensi tentang bullying di HP kan banyak. Jadi gampang. Setuju dengan Bapak. Bagaimana? Mungkin mulai dari sekarang bisa dicari ya, Pak. materinya. Ini kelompok. Mumpung saja apa? nih? Kemarin Waktunya tinggal 2 menit ya. Cepatnya Pak.
Main bola itu sebentar kan. Di sekitar sekolah juga mungkin banyak kasus-kasus pembulian. Tapi solusinya saya tidak tahu pak. Maka dari itu cari Diskusikan. referensinya, Ya. diskusikan. Biasa pak, yang tidak tahu solusinya itu pembuli pak. Fokus cari materi Ah, saja. iya. Saya lagi baca buku jurnal itu. Kenapa ada di ruang begini pak? Oh, seperti anunya Raymond nih. Saya berharap kepada teman-teman yang mengikuti bimbingan kelompok bisa lebih fokus lagi, karena kan ini kesempatan yang memang harus di apa istilahnya Indonesia. bisa dimaksimalkan, karena kan jarang-jarang siswa yang masuk dalam ruang BK itu mengikuti bimbingan. Biasanya kan yang masuk dalam ruangan BK itu yang bermasalah saja, tapi kalian ini dikhususkan istilahnya Jadi mengikuti spesial ini, Pak. bimbingan. Iya, Saya kira tadi pak, saya dipanggil simulitoka pak. Aduh. jangan takut, di BK sendiri itu ada namanya Tidak tahu, Pak. Ya, fokus saja. Mungkin Panas waktunya rasanya, Pak. Ya bapak. Orang ini pak, mereka pak biar angin nanti saya Bagaimana siswanya menyambut kalau begini kondisinya pak? nanti saya komunikasikan dengan kepala sekolahnya mengenai, karena kan AC-nya juga rusak, nanti dipanggil. Pak, tapi ada guru BK baru kan? Ya, cewek pak guru BK. Guru ini. Bukan guru BK, itu guru bahasa Indonesia. Oh, Bagaimana dengan teman-teman sudah menemukan kasus bullyingnya? Sudah, Pak, Jadi, sudah, Pak. mungkin dari kelompok satu dulu mengenai apa bullying itu, apa yang bullying jengkat, dan lalu bagaimana cara mengatasinya. saya moderator paling teman yang memaparkan. Cepat Midi, karena mengingat waktu juga teman-teman terbatas, Paparkan di tengah. jadi saya harap bisa mengaparkan hasil diskusinya. Ya baik, mungkin kasus bullying itu pak contohnya kelas misalnya senior junior atau pak ini senior kayak sering JKJ ini juniornya pak panggil dengan nama yang bukan namanya, misalnya kau babi, coba itu pak, misal gitu pak, jangan sampai dicap bilang sering kau bicara kotor, tidak juga, misal gini pak, misalnya oi babi kesini kau dulu, atau oi anjing kesini kau, itu kan salah satu untuk bully itu pak. Nah solusi yang bisa ditawarkan itu pak, mungkin ini sebenarnya bisa diberikan konseling lah pak, dan diberikan konseling individual tentang bully itu kan pak. Kemudian kita juga berikan peringatan lah pak kepada ini senior, tetapi peringatannya itu pak jangan sampai membuat senior ini merasa dia dikucilkan juga pak, jangan sampai itu pak, kita juga perhatikan perasaannya supaya dia nyaman pak, dia nyaman di sekolah, tapi dengan cara tidak membuli lagi pak. Jadi itu saya tawarkan pak, konseling lah pak, konseling individual terkait orang-orang yang melakukan bullying begitu pak. Jadi saya bisa menangkap dari pernyataan Rafli solusi yang diberikan terhadap bullying yang Rafli tadi jelaskan, melakukan konseling individu, Iya pak. agar ini yang membuli bisa lebih baik ke depannya, bisa mengurangi perilaku bullying atau menghilangkan. Iya pak. Iya. Itu dari kelompok satu. Bagaimana dengan kelompok dua? Kalau saya sendiri pak, berdasarkan kisah nyata ini pak, kisah nyata pak. Jadi kemarin kan ada teman saya itu berkelahi pak, tidak bisa saya sebutkan namanya pak, tapi bapak mungkin tahu. Inisial saja. Misal N Iya, betul. dengan R. Jadi berkelahi pak, mungkin itu termasuk pembulian juga pak. Ya, lanjutkan. Lalu bagaimana solusi yang Jadi diberikan? solusi yang kan saya lihat itu di ruang BK itu pak, terjadinya mediasi pak, bahwa orang tua dari kedua belah pihak ini pak dipanggil pak. Sampai situ saya lihat pak. Betul selanjutnya. Iya, mengintip juga pak ya, baru menyebarkan ke sini pak, kan itu udah rahasia pak. Betul. Udah sengaja pak. Berarti Saya saya, di Twitter, saya Pak. bisa menangkap dari pernyataan saudara dari kelompok dua bahwasanya solusi yang diberikan terhadap kasus pembulian itu mendatangkan kedua orang tua. Iya pak, Begitu. memanggil pak. Oh, baik. Mungkin kita bisa tepuk tangan untuk kita semua pada kesempatan ini. Baik. Bagaimana dengan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini? Apakah
bagaimana rasanya? Apakah Saya Pak. senang atau bagaimana? Saya minta pendapat dari teman-teman mengenai bimbingan kelompok kita pada kesempatan kali ini. Saya Pak. Bagaimana kesan dan pesannya? Kalau saya Pak merasa bahagia Pak karena mendapatkan ilmu yang baru dari Bapak mengenai tentang bully verbal dan non verbal Pak. Mewakili kapan itu Pak? Iya. Iya Pak. Bikin lapar semua temanku Pak. Jadi, Mungkin cepat-cepat mau kayak cepat-cepat Iya, Pak. makan ini Lapar. lapar. Oh, betul. Baik, ya cocok. teman-teman juga ingin sekali mie keluar di Iya Pak. merasa bosan nih kayaknya. Nggak ada sedikit Pak jadi. Bapak berikan materi di karena sebelumnya juga melakukan pembelajaran. Jadi mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Bapak pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, silakan. Mohon Pak di kritik untuk kepala sekolahnya. Kacau nanti. Boleh juga coba. Berapa menit nih? 26. 26, Cok.